Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam mata pelajaran fikih. Ini di kelas 7B. Oke, sebelum kita mulai pelajaran fikih pada pertemuan hari ini, kita berdoa dulu seperti biasanya. Tapi untuk kali ini doa tidak dipimpin oleh ketua kelas, tapi coba siapa yang berani salah satu untuk memimpin doa. Siapa? Oke, Mas Muhammad ya, yang di depan silakan bisa dipimpin doa. Oke, selesai. Terima kasih. Jadi mulai nanti pertemuan yang akan datang setiap mata pelajaran saya, untuk yang memimpin doa tidak harus ketua kelas, jadi gantian supaya dari masing-masing kalian bisa mencoba untuk menjadi pemimpin. Sebelum masuk ke pelajaran, bisa diperhatikan dulu kanan kirinya, apakah ada temannya yang tidak masuk? Ada? Oh iya, nanti bisa di absen untuk sekretarisnya yang tidak masuk siapa atau nihil. Oke, gimana teman-teman kabar hari ini? Mudah-mudahan baik dan sehat tentunya. Kita kembali masuk dalam pelajaran fikih. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah materi tentang rukun Islam. Kemarin kita sudah bersama-sama belajar terkait rukun iman yang jumlahnya ada 6. Masih ingat apa saja? Ya, yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Entah qada qadar yang baik dan yang jelek, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dari materi yang kemarin, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada nanti bisa silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, kita bisa lanjutkan untuk materi selanjutnya di materi tentang rukun Islam. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah belajar terkait rukun Islam. Sama halnya kayak materi tentang rukun iman tadi. Teman-teman sekalian, dulu mungkin pernah belajar di TPQ, pernah belajar di madrasah tentang apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam. Jadi untuk saat ini, ketika kalian sudah masuk ke jenjang MTS, tentunya hanya akan mengulang dan lebih mendalami apa yang ada pada materi tentang rukun iman dan rukun Islam ini. Kalau memang yang sudah pernah paham, kali ini ada materi kembali, tentunya akan bisa lebih memahami ataupun lebih mendalami terkait materi ini. Adapun yang mungkin dulu tidak pernah sekolah TPQ, tidak madrasah, kali ini adalah kesempatan kalian untuk bisa memahami dan mengetahui apa itu tentang rukun iman dan rukun Islam, yang merupakan sebuah kewajiban bagi kita seorang yang mukallaf. Tentunya teman-teman sekalian juga umurnya sudah mendekati, sudah melewati atau bahkan atau akan menuju balik, yang mana dalam usia-usia tersebut kita sebagai umat Islam harus mengetahui apa itu tentang rukun iman dan apa itu rukun Islam. Langsung saja untuk materi tentang rukun Islam ini akan saya terangkan, kemudian nanti bisa dipahami. Tentunya juga nanti akan ada tugas-tugas untuk menunjang keterangan
keterampilan dan pemahaman kalian semua. Untuk rukun iman yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Syahadat ini ada 2 macam. Yang pertama syahadat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua adalah syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini termasuk salah satu rukun Islam yang pertama, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Selain membaca, kita juga dituntut untuk memahami apa sih artinya dari 2 kalimat syahadat tersebut. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya adalah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya adalah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang Islam wajib tahu apa itu syahadat. Tidak hanya tahu secara lafal saja, juga harus mengetahui secara arti dan maknanya. Kemudian yang kedua ada mendirikan sholat. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Wa iqamus sholah, mendirikan sholat. Yang dimasukkan sholat ini adalah sholat fardu yang jumlahnya ada 5. Apa saja? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, tentunya untuk kalian yang saat ini sudah masuk usia balik, 5 waktu ini sudah wajib untuk dilakukan. Kalau tidak melaksanakan sebagai umat Islam yang sudah balik, maka nanti akan mendapatkan dosa. Karena batas kewajiban umat Islam dalam menjalankan kewajiban sholat adalah ketika mereka sudah balik. Dan saya kira teman-teman sekalian yang saat ini sudah usia kelas 7, ada beberapa yang sudah balik dan mungkin sebagian besar sudah balik. Kalaupun belum, berarti sudah menginjak untuk bisa memahami apa itu sholat sebagai persiapan nanti saat sudah balik. Nah, jumlahnya ada 5: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Syukur kalau kita bisa melaksanakannya secara berjamaah. Kalau tidak bisa, ya mungkin kita laksanakan di rumah, tapi bagusnya kita harus berusaha untuk melakukannya secara berjamaah. Yang ketiga wa itauz zakah, yang ketiga adalah membayar zakat. Zakat ini adalah zakat fitrah yang lazim kita laksanakan setiap malam Idul Fitri. Batasnya adalah ketika saat surupnya matahari di tanggal terakhir bulan Ramadan, yaitu malam takbiran, sampai pagi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Adapun untuk zakat ini diberikan kepada 8 golongan ataupun 8 asnaf yang sudah ditentukan dalam Islam. Siapa saja 8 asnaf itu? Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, jahid fisabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Selain dari 8 asnaf ini, maka tidak berhak untuk menerima yang namanya zakat fitrah. Selanjutnya yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Ini juga termasuk kewajiban kita sebagai umat Islam. Puasa yang dilakukan selama 30 hari biasanya. Ada juga kita kadang melaksanakan 29 hari sesuai dengan penanggalan kalender Hijriah yang ada. Teman-teman biasanya gimana ketika melaksanakan puasa bulan Ramadan? Apakah masih bolong-bolong? Harusnya untuk usia teman-teman yang segini bisa untuk melaksanakan puasa secara penuh, karena juga teman-teman sekalian setiap harinya tidak melaksanakan tugas-tugas yang berat, paling hanya sekolah. Masa sih nggak bisa? Ya dilatih, mumpung
Yang namanya puasa kita juga tidak melaksanakannya sendirian, ada teman-teman yang lainnya, dan semua umat Islam pada bulan itu melaksanakan puasa selama kurang lebih 30 hari ataupun 29. Jadi latihan, janganlah males puasa dan lain-lain, harus bisa dipaksa untuk melakukan puasa. Dan yang kelima adalah haji ke Baitullah. Ini bagi orang yang mampu. Mampu di sini adalah mampu kesehatannya, mampu pembiayaannya, mampu perjalanannya. Karena contoh pada saat sekarang ini umat Islam yang ada di dunia mungkin sudah 2 tahun kali ya, 2 tahun kalender haji tidak melaksanakan karena tidak mampu dalam perjalanannya, dikarenakan saat ini sedang ada yang namanya wabah virus COVID-19. Mudah-mudahan wabah virus COVID-19 segera Allah angkat dari muka bumi ini, sehingga pelaksanaan ibadah haji akan terlaksana kembali seperti biasanya. Nah, khusus untuk ibadah haji ini bisa dilakukan hanya kepada orang yang memang sudah mampu secara ketiganya tadi. Dan mudah-mudahan kita semua kelak akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Oke, itu adalah kelima rukun iman yang sudah kita pelajari bersama. Seperti tadi yang saya katakan, kalaupun ada yang sudah pernah belajar, mungkin ini tinggal mendalami. Syukur-syukur sudah kita praktekkan semua. Jadi kita benar-benar menjadi orang Islam yang tahu dan memahami serta mengerti apa sih rukun Islam itu, dan apakah kita sudah melaksanakan dengan baik atau hanya sebagai pengetahuan saja dan tidak mau untuk melaksanakannya. Oke, teman-teman, itu materi rukun Islam yang mungkin bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Ada? Mungkin kalau tidak ada, kita langsung melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu nanti tugasnya adalah kalian pahami salah satu dari rukun Islam itu, yaitu tentang sholat. Nanti di pertemuan yang akan datang saya akan coba secara acak dari beberapa kalian, baik putra maupun putri, untuk mempraktekkan sholat. Sholatnya sholat apa ya, nanti kita lihat di pertemuan yang akan datang. Maka tentunya kalian juga sudah melaksanakan yang namanya kewajiban sholat itu setiap hari. Nah, cuman nanti akan kita lihat bersama apakah sholat yang sudah kalian laksanakan itu sudah betul secara syariat atau masih ada yang keliru. Karena apa? Syarat untuk sholat diterima adalah harus betul sesuai syariat fikih. Maka nanti kalian pahami tentang sholat. Barangkali ada yang kurang paham kaitan apa yang kaitannya dengan sholat, silakan bisa ditanyakan. Nanti di pertemuan yang akan datang bisa kita praktekkan. Nanti saya pilih beberapa untuk bisa maju ke depan mempraktekkan sholat tersebut. Seperti itu kira-kira. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin sementara pertemuan kita sampai sini dulu, karena kebetulan hari ini juga ada acara rapat, jadi pertemuannya kita persingkat. Selanjutnya bisa dipelajari untuk materi yang akan datang. Bisa juga dipelajari tentang sholat tadi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada bel pergantian jam, tolong jangan ada yang keluar dan tetap berada di dalam kelas. Terima kasih.